Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Malam Makin Mencekam, Gunung Rengganis, Jawa Timur. Musim penghujan baru saja lewat, awan masih bergelayut rendah. Di kaki gunung, tenda-tenda biru berdiri rapi di base camp yang baru dibuka. Rombongan sekolah dari Jakarta tiba 2 jam lalu, membawa keramaian yang belum tentu disukai penghuni lamanya. "Mbak, tasnya jangan ditaruh situ. Basah tuh tanahnya." Suara Lala melengking, tangannya menunjuk ke arah ransel Ayla yang baru saja diletakkan. Ayla buru-buru mengangkatnya dan meletakkannya di matras gulung dekat kasur lipat. Iya, sorry." Ia tersenyum sekilas. Udara dingin mulai menusuk kulit, membuat jaket tipis yang ia kenakan terasa sia-sia. Satu tenda untuk 5 orang, Ayla, Lala, Sari, Nisa, dan Rino. Satu-satunya murid yang dipasangkan secara acak karena kelebihan jumlah. "Kenapa sih harus sama dia?" bisik Lala saat mereka menyusun tempat tidur. Ayla tak menjawab, hanya memandang Rino yang duduk di pojok tenda, diam, menunduk, dan sibuk dengan botol air mineral yang ia pegang. Rino tidak pernah membuat masalah, tapi ia juga tidak pernah jadi bagian dari siapapun. Selalu sendiri, bahkan saat makan siang. Beberapa gosip beredar di sekolah tentang dia yang pernah kerasukan saat pelajaran olahraga. Ayla tidak ikut menyebarkan, tapi ia mendengarnya. Dan sekarang, ia harus tidur satu tenda. "Gue nggak bisa tidur deket dia, sumpah," keluh Sari sambil memeluk jaketnya. "Udah, gantian aja posisinya. Gue di pinggir, deket pintu, dia di ujung." Nisa menawarkan solusi sambil memutar tubuh. Ayla diam saja. Ia terlalu lelah untuk berdebat soal posisi tidur. Hujan gerimis mulai turun. Suara titik-titik air jatuh di atas terpal membuat semua jadi senyap sejenak. Malam turun cepat. Listrik dari genset dipadamkan pukul 8 malam. Hanya lampu senter yang menyala di beberapa sudut. Guru-guru berkeliling, memastikan semua murid masuk ke tenda masing-masing. "Istirahat. Besok naik jam 5 pagi, ucap Bu Yuni sambil menepuk-nepuk terpal dari luar. Ayla mengangguk walau gurunya tidak akan melihat. Jam 9 lewat sedikit. Tenda sudah gelap. Nafas orang-orang di dalam mulai teratur kecuali Ayla. Ia memandangi atap tenda lalu menoleh ke kiri. Di situ Rino berbaring, membelakangi semua orang. Ayla menarik napas pelan, lalu menutup mata, tapi kepalanya tetap penuh suara. Suara seketukan. Pertama pelan, seperti ujung jari menyentuh plastik tenda dari luar. Ayla membuka mata. Mungkin hanya tetesan air. Ia menoleh ke arah luar tenda. Tidak ada bayangan apa-apa. Lalu suara itu terdengar lagi. 3 kali. Tok, tok, tok. Lebih keras. Dia duduk perlahan. Jantungnya berdebar. "Lala," bisiknya. Lala diam. Begitu juga Nisa dan Sari. Rino masih dalam posisi yang sama. Ayla menarik senter kecil dari dalam tas. Ia nyalakan ke arah tirai tenda. Tak ada bayangan apa-apa. Tapi ketukan masih terdengar. Kini dari arah jendela plastik kecil di bagian samping. Ia bangkit, perlahan membuka resleting tenda bagian dalam. Suara ketukan itu seperti datang langsung dari balik lapisan terpal. Dengan senter diarahkan ke tangan, ia menyibak tirai. Udara dingin langsung menyentuh wajahnya, tapi tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya hujan gerimis dan pohon-pohon berkabut. Ayla menutup tirai kembali. Ia menatap jam digital di pergelangan tangan. Sudah lewat jam 11. Ketika ia hendak kembali ke posisi tidur, tiba-tiba tubuhnya terasa berat. Suhu di dalam tenda menurun drastis. Dan tiba-tiba sepi sekali. Tidak ada suara hujan. Tidak ada desah nafas dari Lala, Sari, atau siapapun. Semua seperti hilang. Ayla menggigit bibirnya, lalu menarik selimut hingga menutupi wajah. Tapi rasa tidak tenang itu tetap menguasainya. Detak jantungnya makin cepat. Napasnya pendek. Kemudian suara itu datang lagi. Bukan ketukan, tapi semacam bisikan panjang. Di antara kantuk dan ketakutan, ia tidak tahu dari mana asalnya. Lalu, mimpi itu datang. Ia berdiri di tengah hutan, tapi tidak tahu bagaimana bisa sampai ke sana. Semua pohon tinggi, gelap, dan menunduk seperti sedang mengawasinya. Dari arah kabut muncul satu sosok. Tinggi, kurus, tanpa wajah. Hanya kepala bulat, putih dengan 2 lubang di tempat mata seharusnya. Sosok itu tidak berjalan, tapi meluncur. Ayla tak bisa bergerak. Kakinya membeku. Sosok itu mendekat. Semakin dekat. Ayla mencoba menjerit, tapi mulutnya terkunci. Dan saat makhluk itu mengangkat tangannya yang panjang ke wajahnya,
Ayla terbangun. Ia duduk dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi dahi dan punggungnya. Tapi ia masih di tenda. Lala di sebelahnya. Nisa dan Sari juga ada. Rino masih dalam posisi membelakangi. Semua tertidur. Napas mereka teratur. Tidak ada satupun yang terbangun. Ayla menoleh ke arah pintu tenda. Hujan sudah berhenti, tapi angin mendorong tirai plastik seperti ada yang lewat. Ia tidak yakin mimpi itu sudah berakhir. Ia juga tidak tahu apakah itu benar-benar mimpi. Ia menelan ludah, merapatkan selimut. Matanya tidak bisa terpejam lagi. Udara terlalu dingin, dan suara dari luar kini hilang. Namun rasa dingin itu tidak hanya di kulit. Rasa dingin itu tidak hanya di kulit. Seperti ada sesuatu yang menempel di dadanya. Menunggu, mengintai. Ayla tidak tahu apa dan ia tidak mau tahu. Tapi satu hal yang ia yakini, tidur tidak akan menyelamatkannya malam ini. Dan waktu berjalan sangat lambat, terlalu lambat. Sampai akhirnya ia dengar napas Rino berubah, pelan, terputus-putus, hampir seperti menangis. Tapi Ayla tidak berani menoleh. Dia menarik napas pelan, menahan diri. Matanya tetap terbuka, menghadap ke atas ke arah langit-langit tenda yang gelap. Nafas Rino terdengar lagi, kali ini lebih berat. Ada sela seperti orang menangis dalam mimpi. Ayla menggenggam selimut erat-erat. Tidak ada suara dari luar. Tidak ada suara hujan. Tidak ada suara alam sama sekali. Hanya napas dan detak jantungnya sendiri. Beberapa jam setelahnya, suara peluit dari arah luar membuatnya tersentak. Cahaya pagi menyusup melalui sela tirai. Tenda mulai ramai. Lala menggeliat, Sari menguap keras. Nisa langsung mencari botol minum. "Kamu nggak tidur, Ai?" bisik Lala pelan. Ayla menggeleng kecil. "Enggak. Bangun terus dari jam 2. Rino masih dalam posisi yang sama. Ayla memperhatikannya sesaat. Wajahnya pucat. Mata setengah terbuka, tapi seperti kosong. Ia tidak bergerak. "Rin," panggilnya pelan. Rino bergeming. Tapi setelah beberapa detik, ia akhirnya bergerak pelan dan menutup matanya kembali. Sarapan pagi dibagikan guru. Roti sobek dan air teh dalam gelas plastik. Suasana mulai ramai. Semua murid diminta bersiap naik menuju Telaga Pati. Perjalanan dimulai pukul 7 dengan rombongan dibagi menjadi 2 barisan panjang. Ayla berjalan di barisan tengah bersama Sari dan Nisa. Di depan mereka ada Gilang, siswa paling ramai. Di belakang, Rino berjalan sendirian seperti biasa. "Kamu tadi malam enggak dengar apa-apa?" tanya Ayla pelan ke Sari. "Enggak, kenapa?" "Enggak tahu. Aku ngerasa kayak ada yang ngetuk-ngetuk tenda." "Halah, mungkin tikus. Banyak hewan kecil di sekitar sini." Perjalanan memakan waktu hampir 3 jam. Jalur menanjak, tapi tidak terlalu ekstrim. Setelah melalui beberapa belokan dan melewati hutan cemara, mereka akhirnya tiba di tepian Telaga Pati. Danau yang tenang dikelilingi kabut tipis terlihat sangat indah. Tapi Ayla tidak merasa tenang. Ada sesuatu yang membuatnya tidak ingin terlalu dekat dengan airnya. Tenda dibangun cepat. 20 tenda berdiri di tepi danau, membentuk setengah lingkaran. Guru-guru mendirikan posko kecil di tengah. Beberapa murid laki-laki ditugaskan mencari kayu. Sisanya diminta beristirahat. Ayla duduk di dekat api kecil bersama Lala dan Nisa. Tapi matanya terus menatap danau. "Kenapa sih diam aja?" tanya Nisa. "Nggak tahu, telaganya cantik tapi dingin banget hawanya." "Namanya juga di gunung," sahut Lala santai. Malam tiba cepat, api unggun besar dinyalakan di tengah. Murid berkumpul, menyanyi, makan mie instan dan bercanda. Tapi Ayla lebih banyak diam. Tatapannya sering ke arah Rino yang duduk sendirian jauh dari keramaian. Kadang-kadang menatap danau. Jam 9 malam, guru memberi arahan. Jadwal jaga malam sudah dibagi. Setiap 2 jam, 3 siswa bergantian. Kubu pertama, Andi, Giman, dan Fikri. Setelah itu kelompok 2. Semua murid mengangguk. Yang tidak jaga, masuk ke tenda dan tidur. Jangan ada yang keluyuran. Ayla masuk tenda. Ia tidur di tengah antara Lala dan Nisa. Sari di dekat pintu. Rino di sisi luar, membelakangi semua orang lagi. Ayla mencoba tidur, tapi rasa tidak enak masih sama, seperti malam sebelumnya. Terlalu tenang, terlalu sepi. Ia menarik napas panjang, menutup mata dan memaksa diri tidur. Pagi hari,
Suara teriakan membuat Ayla duduk mendadak. Lala juga bangun dengan wajah panik. Kenapa? Gak tahu. Suara siapa itu? Sari membuka pintu tenda dan langsung kaget. Astaga Ayla, lihat deh. Di tengah lapangan ada kerumunan. Beberapa guru berteriak, siswa panik, ada yang menangis. Ayla dan teman-temannya ikut keluar. 3 tubuh tergeletak di atas terpal, ditutupi jaket. Gilang berdiri dengan wajah pucat, menggigil. Itu Andi, Giman, sama Fikri. Yang jaga malam, gumam Nisa. Mereka, kenapa? Ayla bertanya. Pelan. Seorang guru, Pak Heru, tampak sibuk menelepon tapi menggerutu. Sinyal hilang. Dari tadi nggak ada jaringan. Bu Yuni terlihat panik. Semua kembali ke tenda. Jangan ada yang keluar sebelum kita cari bantuan. Suasana berubah mencekam. Teriakan, bisik-bisik, dan langkah panik menyebar ke seluruh area. Kabut yang semula tipis kini turun lebih tebal. Jarak pandang hanya 5 meter. Tenda-tenda terlihat samar. Angin berembus dingin. Ayla mundur ke tenda bersama Lala, Nisa, dan Sari. Mereka semua diam. Rino belum ada. Ayla, Rino kemana? Bisik Sari. Ayla menoleh. Di pojok tenda Rino duduk diam. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Matanya merah, menatap kosong ke arah tirai. Ayla mendekat. Rino, panggilnya pelan. Kamu gak apa-apa? Rino tidak menjawab, tapi bibirnya bergerak, perlahan. Hampir tidak terdengar. Ayla mendekatkan telinga. Kita gak lagi di dunia. Kita. Ayla mundur pelan. Nafasnya tercekat, tidak tahu harus menjawab apa. Rino masih menatap ke depan, tidak berkedip, tidak bergerak. Kabut makin masuk dari celah-celah tenda. Udara jadi lebih dingin. Ayla mendekap lutut. Ia menatap keluar, tenda Danopati masih tenang. Terlalu tenang. Ayla menatap keluar tenda. Tidak ada pantulan pohon di permukaan air, tidak ada langit. Hanya kabut menggantung di atasnya seperti kain yang tidak mau jatuh. Angin berhenti, udara diam. Tidak ada suara burung. Tidak ada serangga. Henning yang menusuk Ayla menoleh ke arah Rino yang masih duduk di pojok. Kamu tadi ngomong apa? Bisiknya. Rino diam, matanya menerawang. Lalu ia menjawab pelan. Ini bukan kabut biasa. Maksudmu? Kita udah gak di tempat yang sama. Ini bukan lagi dunia kita. Ayla menelan ludah. Kamu ngomong kayak gitu maksudnya apa sih? Kemarin malam, waktu kamu gak bisa tidur, kamu ngerasakan? Semuanya hening banget. Itu bukan hening biasa. Itu saat kabut mulai menutup kita. Kabutnya bukan kabut, itu portal. Sari mendekat. Apa maksud kamu portal? Kayak pintu, gitu? Rino mengangguk pelan. Pintu ke dimensi lain. Ke loka gaib. Tempat makhluk-makhluk dari luar dunia tinggal. Lala tertawa kecil tapi nadanya gugup. Jangan nakut-nakutin Rin. Ini bukan film horor. Rino tidak tertawa. Tenda. Kita berubah posisi. Semalam aku keluar sebentar. Aku tandai tanah pakai batu. Tapi pagi tadi, posisi kita udah beda. Kita nggak lagi ngadep ke danau, tapi ke arah hutan. Ayla berdiri. Aku nggak ngerti, tapi aku percaya ada yang aneh di sini. Ia menatap ke arah tenda lain. Semuanya tertutup, tapi tidak ada suara. Seperti tidak ada kehidupan. Padahal tadi pagi semua masih panik. Ayla melangkah keluar. Sari ikut di belakangnya. Jangan jauh-jauh, Ay, bisik Sari. Aku cuma mau lihat sekeliling. Ayla menyibak kabut perlahan. Ia berjalan menuju tenda yang tadi dipakai Andi dan Fikri. Tapi saat sampai di sana, tendanya kosong. Bahkan matras di dalamnya tidak ada, seperti tidak pernah dipakai. Ay, kamu lihat jam kamu. Sari menunjuk pergelangan tangan Ayla. Jam digitalnya berputar mundur, menunjukkan angka 21:20. Padahal matahari sudah naik tinggi. Ayla mematung. Kamu lihat ini juga? Sari mengangguk pelan. Jam aku juga aneh. Dari tadi stuck di jam 4 pagi. Ayla menarik napas. Mereka kembali ke tenda. Rino masih duduk di dalam. Kali ini wajahnya lebih pucat. Ada yang bakal mulai kerasukan, katanya pelan. Kenapa kamu bisa tahu? Tanya Lala. Karena ini bukan pertama kali aku masuk ke loka gaib, sahut Rino pelan. Semua diam. Nisa yang sejak tadi bungkam akhirnya angkat suara. Jadi kamu pernah ngalamin ini sebelumnya? Rino mengangguk. Waktu kecil, di tempat yang beda, tapi rasanya sama. Hening, dingin, dan kabut tebal. Tiba-tiba dari tenda seberang terdengar suara jeritan, suara perempuan.
panjang, melengking. Ayla berdiri. Itu suara siapa? Sari langsung menarik tangan Ayla. Jangan ke sana. Jeritan itu berhenti mendadak. Lalu suara tangisan menggema. Tapi anehnya, bukan tangis dari arah tenda, melainkan dari dalam danau. Ayla berjalan ke arah pintu tenda. Ia buka perlahan. Kabut makin tebal, tapi suara itu jelas. Tangisan perempuan. Lamat-lamat seperti dari bawah air. Dengar nggak? Tanya Ayla. Semua mengangguk. Tak satu pun berani bicara. Siapa itu? Lala berbisik nyaris tak bersuara. Aku nggak tahu, Ayla menjawab pelan. Tapi itu bukan manusia. Beberapa menit kemudian kabut menggila. Pandangan jadi hanya 3 meter. Guru-guru terlihat panik. Pak Heru dan Bu Yuni memanggil nama-nama murid dari tenda ke tenda. Tapi tidak semua menjawab. Dari 20 kelompok hanya sekitar 10 yang masih utuh. Sisanya tidak tahu kemana. Aku tadi lihat Gilang, ucap Nisa pelan. Dia keluar tenda. Tapi dia kayak nggak lihat aku. Maksudmu? Aku berdiri di depan dia, Ayla. Tapi dia jalan terus, nembus aku. Ayla menatap Nisa. Apa maksud kamu nembus? Tangannya lewat tubuhku, kayak aku nggak ada. Rino menimpali. Kalau udah kayak gitu, berarti dia bukan lagi di dimensi ini. Dia udah bergeser. Ayla merasa tubuhnya lemas. Ia duduk kembali. Terus kita gimana? Kita masih di sini atau udah geser juga? Rino menatap satu persatu wajah mereka. Kita masih ada, tapi tipis. Batasnya tipis banget. Kita bisa hilang kapan aja. Hening. Tak ada yang bicara. Dari arah luar terdengar bunyi langkah cepat. Seseorang membuka tenda. Itu Bu Yuni. Wajahnya basah oleh embun dan napasnya memburu. Anak-anak, tolong tetap di tenda. Jangan ada yang keluar sampai ada perintah. Beberapa murid belum bisa ditemukan. Ia lalu menatap Ayla. Kalau kalian lihat sesuatu yang aneh, langsung lapor. Jangan diam. Ayla mengangguk. Bu Yuni menutup tenda dan pergi. Tapi Ayla merasa suaranya barusan agak aneh. Seperti tidak terdengar pantulan nafas. Tidak seperti orang bicara di ruang tertutup. Bu Yuni tadi, masuk nggak sih? Tanya Lala. Masuk, jawab Ayla. Tapi suaranya kayak datar ya? Iya, timpal Sari. Kayak bukan manusia. Rino tiba-tiba berkata, kalau kalian nggak bisa nyentuh orang atau suara mereka kedengeran datar, atau malah mereka nggak bisa lihat kalian, berarti salah satu dari kalian udah bukan manusia utuh lagi. Bisa jadi cuma bayangan di dimensi ini. Ayla menatap tangannya. Ia coba menggenggam jari Sari. Tangan mereka bersentuhan. Masih ada, bisiknya lega. Tapi Lala mencoba menyentuh bahu Nisa dan jari-jarinya seperti tembus. Nisa menoleh. Kamu ngapain? Lala pucat. Kamu gak bisa disentuh. Semua menatap Nisa. Ayla mendekat dan mencoba memegang tangan Nisa. Tangannya menyentuh kulitnya. Tapi dingin. Lebih dingin dari suhu sekitarnya. Aku masih di sini, Ayla, ucap Nisa lirih. Aku masih bisa lihat kalian. Rino bergumam. Belum tentu kamu bisa bertahan. Tapi kita bisa coba jaga tetap bersama. Jangan pisah. Jangan keluar sendiri. Ayla menarik Nisa dan memeluknya. Kita nggak akan pisah. Tapi pikirannya berkecamuk. Kalau mereka semua bisa berubah jadi bayangan, seberapa lama waktu mereka tersisa di sini? Dan apakah benar mereka masih utuh? Ayla menatap danau lagi. Kabut menggantung di permukaan air. Ia seperti menggulung pelan, naik dari permukaan air dan bergerak ke arah langit. Ayla mengerjap. Beberapa detik kemudian, suara seperti air bergolak terdengar dari tengah danau. Tidak ada yang bergerak. Semua murid masih di dalam tenda. Tapi, suara itu semakin nyata. Seperti seseorang atau sesuatu sedang muncul ke permukaan. Nisa, bisik Ayla tanpa menoleh. Dengar itu? Nisa hanya mengangguk. Matanya tertuju lurus ke arah danau. Dari balik kabut perlahan muncullah dua sosok. Yang satu berdiri tegak, tubuhnya seperti menyatu dengan air danau. Rambutnya panjang sekali, nyaris menyentuh permukaan air. Gaunnya putih keabu-abuan, lekat di tubuh meski tidak tampak basah. Wajahnya terlalu pucat, terlalu simetris. Dan matanya seperti tidak punya bola mata, hanya cekung kehitaman yang dalam. Di sampingnya berdiri sosok yang lebih kecil, kurus. Kepalanya bulat, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya dua mata besar putih kelabu yang menatap ke segala arah. Semua diam. Tidak ada satupun murid atau guru yang bersuara.
bahkan angin tidak lagi bergerak. Ayla berdiri perlahan, tubuhnya bergetar. Sosok perempuan itu membuka tangan lebar-lebar. "Selamat datang dalam penghormatan," ucapnya. Suaranya bergema, seolah keluar dari dalam kepala Ayla sendiri. "Kalian adalah sedekah jiwa untuk dewa yang menjaga gunung ini." Ayla memandang sekitar. Beberapa guru tampak gemetar. Murid-murid mulai menangis pelan. Seseorang berdoa di balik tenda, tapi tak satu pun bergerak maju. Tak satu pun melawan. "Namaku Nadra," lanjutnya. "Penjaga sungai antara dunia. Dan ini adikku Raka." Sosok tanpa mulut itu menunduk sedikit. Ia tidak bicara, tapi matanya menatap Ayla. Menatap lama. Terlalu lama. Kemudian Nadra menoleh padanya. "Kau yang masih punya rasa takut, kau menyimpan sesuatu. Jiwa yang belum tercemar. Aku bisa merasakannya." Ayla melangkah mundur. Saya cuma mau pulang," gumamnya pelan. Nadra tersenyum, tapi tidak seperti senyum manusia. Bibirnya bergerak aneh. "Tak ada yang pulang tanpa izin." Tiba-tiba Raka berjalan maju. Gerakannya melayang, tidak menyentuh tanah. Ia berdiri di depan Nadra, lalu mengangkat tangan ke arah Ayla. Nadra memicingkan mata. "Raka." Nadanya datar. Tapi Raka tetap menatap Ayla. Tangannya gemetar. Ia mendekat. Ayla mencoba mundur, tapi tubuhnya berat, seperti ditarik oleh sesuatu. "Raka." "Tidak," ucap Nadra keras. "Jangan main dengan tumbal." Tapi Raka tetap bergerak, dan dalam sekejap tubuh Ayla terasa ditarik oleh pusaran angin dingin yang datang entah dari mana. Ia menjerit pelan, lalu semuanya gelap. Saat Ayla membuka mata, ia tidak lagi di tepi danau. Ia berada di sebuah lorong sempit. Dindingnya terbuat dari batu yang menyala pelan seperti napas. Lampu tidak ada, tapi tempat itu terang. Ayla duduk. Ia merasa tubuhnya ringan. Raka berdiri di seberangnya, diam. "Kamu bawa aku kemana?" tanyanya. Berusaha tenang. Raka tidak menjawab. Ia menunjuk ke arah satu celah di dinding gua. Ayla menoleh. Di dalamnya ada ruangan kecil. Ada banyak benda tergantung, seperti potongan rambut, sobekan pakaian, dan sesuatu yang terlihat seperti kulit. "Tempat ini..." "Apa?" bisiknya. Raka akhirnya bicara. Suaranya tidak keluar dari mulut, tapi langsung terdengar di kepala Ayla. "Sarangku." Ayla berdiri perlahan. "Kenapa kamu bawa aku ke sini?" Raka mendekat. "Karena kau tidak seperti mereka. Kau belum kotor. Kau masih utuh." Ayla mundur satu langkah. "Saya tetap manusia. Saya tetap ingin pulang." Raka memalingkan wajah. "Nadra akan menjadikan kalian tumbal. Tapi kau tidak harus begitu." Ayla menarik napas panjang. Ia tahu ketakutan bisa membunuh lebih cepat daripada luka. Ia tahu satu-satunya cara bertahan adalah bicara. Bicara terus. Yakinkan dirinya sendiri kalau ini belum berakhir. "Kalau kamu benar-benar ingin bantu, lepaskan semua teman-temanku juga," katanya. Raka menatapnya. Wajahnya mendekat, terlalu dekat. "Aku hanya bisa bawa satu. Hanya kau yang bisa kuselamatkan." Ayla memalingkan muka. "Saya nggak mau diselamatkan sendiri. Kalau kau tinggal di sini, kau akan tetap hidup selamanya." Ia menggeleng. "Selamanya tapi di tempat ini? Di gua ini?" Raka tak menjawab. Ia hanya menatap Ayla. Tatapannya kosong, tapi bukan tanpa rasa. Justru itulah yang membuat Ayla gentar. Ada sesuatu di dalamnya yang tidak bisa ditebak. Beberapa menit berlalu dalam diam. Ayla memejamkan mata. "Kamu suka aku?" tanyanya pelan. Raka tidak menjawab, tapi ia melangkah mendekat. Ayla bisa merasakan hawa dingin dari tubuhnya. Bukan dingin biasa. Dinginnya seperti ruang kosong, seperti tempat tanpa cahaya dan tanpa waktu. Ayla sadar ia mulai bisa mengatur nada bicara, mengatur reaksi. Ia membuka mata lalu menatap Raka dengan tenang. "Kalau kamu memang peduli, tolong buktikan." Raka menunduk. Lalu ia mengangkat tangannya dan dinding gua terbuka pelan. Di baliknya terlihat danau atau pantulan danau. Tapi terbalik, segala sesuatu bergerak seperti refleksi air yang dibalik paksa. Raka menunjuk ke arah situ. "Pintu ke tubuhmu," katanya. "Tapi kalau kau kembali, aku tak bisa menjamin kau tetap utuh." Ayla menelan ludah. "Kenapa?" "Karena waktu di sini berbeda. Dunia di sana berubah lebih cepat. Kau bisa kembali ke tubuhmu,
tapi tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Ia menatap Raka. "Kalau aku tetap di sini, apa yang akan kamu lakukan?" Raka tidak menjawab, tapi dari getaran suara di kepalanya, Ayla tahu ia akan disimpan dunia diam. Udara tak bergerak. Dinding gua menyala lembut seperti bara. Ayla duduk tenang di atas batu pipih, memperhatikan gerak halus dari nyala yang mengalir di sela-sela batu. Cahaya tak pernah mati, tapi juga tak pernah terang. Di hadapannya, Raka berdiri kaku seperti boneka tak bernyawa. "Jadi, semua ini Nadra yang atur?" Ayla membuka suara, sengaja pelan seperti mengundang jawaban. Raka menoleh, matanya tak punya ekspresi, tapi tubuhnya bergerak pelan, mendekat. "Sedekah jiwa itu untuk dewa," jawabnya. Suara tetap muncul di dalam kepala Ayla. Ia mengangguk pelan. "Dewa yang kau sendiri belum pernah lihat." Raka diam. "Kamu percaya sama dia? Sama Nadra?" Ayla mendekat. Suaranya lembut, nyaris seperti berbisik ke teman. "Dia bilang kamu adiknya, tapi kamu gak dikasih tahu apa-apa. Dia yang bicara, dia yang mengatur, dan kamu cuman ikut." Raka melirik tajam, tapi tak menjawab. Ayla melanjutkan pelan-pelan, menekan kata demi kata. "Kalau memang ada dewa, kenapa kamu gak boleh ikut waktu sedekah jiwa dikirim? Kenapa semua kekuatan itu disalurkan ke dia? Kenapa kamu cuma dijadikan pengantar?" Raka menunduk. "Kau tahu jawabannya, tapi Nadra gak pernah izinkan kamu tanya. Dia tahu kamu kuat, lebih kuat dari yang kamu pikirkan, tapi dia gak mau kamu sadar." Tubuh Raka mulai bergetar pelan. "Dia bohong, Raka. Dia manipulasi kamu." Tiba-tiba batu di dinding gua memercik cahaya lebih terang. Raka melangkah mundur. Kedua tangannya mengepal. Ayla berdiri perlahan. "Kalau kau memang punya kekuatan, buktikan. Tunjukkan bahwa kamu bukan alat. Apa yang kamu mau?" Suara itu dalam dan bergetar. Ayla tahu, ia telah memecahkan sesuatu dalam tubuh makhluk itu. "Aku mau kau tunjukkan ruang tempat Nadra menyimpan sukma. Aku mau lihat." Raka menatap tajam. "Itu tempat rahasia. Kau bisa membawaku ke sini tanpa Nadra tahu. Kenapa tempat itu tidak bisa kau jangkau?" Tantang Ayla. Beberapa detik Raka tidak menjawab. Lalu ia mengangkat tangan dan gua bergetar pelan. Sebuah celah terbuka di belakangnya. Kabut tipis mengalir keluar dari celah itu dan suhu berubah lebih dingin dari sebelumnya. Ayla melangkah masuk, diikuti Raka. Lorongnya sempit. Dindingnya tidak lagi bersinar, tapi memantulkan cahaya dari batu-batu putih di lantai. Seperti tulang, seperti bekas yang tak pernah dibersihkan. Setiap langkah menimbulkan gema aneh, seperti berjalan di lorong dalam tubuh. Setelah beberapa tikungan, mereka tiba di sebuah ruangan besar. Langit-langitnya tinggi, tak terlihat ujung. Di tengahnya ratusan piring kayu besar melayang perlahan. Di atasnya cahaya-cahaya putih berpendar tenang, tak bersuara, tak bergerak, hanya hidup. "Apa ini?" bisik Ayla. "Talam ruh," jawab Raka. "Tempat penyimpanan jiwa." Ayla mendekat ke salah satu talam. Cahaya putih di atasnya seperti nyala lilin, tapi ketika ia mendekat, suara kecil terdengar, seperti bisikan. Ia tak bisa menangkap jelas, tapi ia tahu itu suara teman-temannya. "Ini mereka?" bisiknya. Raka mengangguk. Ayla berjalan dari satu talam ke talam lainnya. Ratusan, mungkin lebih. Setiap talam seukuran meja bundar dan setiap cahaya punya irama yang berbeda. Beberapa redup, beberapa terang, beberapa hampir padam. "Nadra mengumpulkan semua ini?" tanya Ayla. "Untuk dewa yang gak pernah kamu lihat." Raka diam. "Kenapa? Kau biarkan ini terjadi? Mereka semua anak-anak sepertiku. Mereka gak salah. Mereka hanya datang untuk belajar, bukan untuk dikurung, bukan untuk dijadikan bahan bakar." Cahaya dari talam mulai bergetar. Angin tipis berputar. Raka berdiri tegak, tubuhnya kaku. "Kamu tahu ini salah, Raka." Ayla berjalan ke tengah ruangan. "Lepaskan mereka. Bebaskan mereka." Raka menatap Ayla lama. "Kalau aku bebaskan mereka, Nadra akan tahu." "Kau takut pada Nadra?" Raka menggeleng. "Aku takut kehilangan kau." Ayla terdiam, tapi ia tak menjauh. Ia melangkah lebih dekat, hanya satu lengan dari tubuh Raka. "Kalau kau benar-benar ingin aku di sini, jangan biarkan aku jadi satu-satunya yang bertahan dengan memakan kematian orang lain." Perlahan tubuh Raka bergetar. Ia menoleh ke seluruh ruangan. "Kalau aku buka talam ini, mereka akan kembali ke tubuh mereka. Tapi tidak semua tubuh masih ada." Ayla menggenggam pergelangan tangannya sendiri. "Biar mereka tentukan sendiri."
Yang penting kau bebaskan. Suasana di dalam ruangan itu berubah. Batu-batu mulai bergetar. Suara pelan seperti bisikan menyatu jadi satu. Seperti suara-suara yang menunggu waktu bicara. Raka mengangkat tangan kanannya. Cahaya dari jemarinya menyala biru tua. Satu persatu, talam mulai bergoyang. Ayla menahan napas. Ia tak tahu apa yang akan terjadi. Udara di ruang itu berubah. Tidak lagi hanya dingin dan lembab, tapi seperti tertekan oleh sesuatu yang tak terlihat. Seolah lantai dan langit-langit sedang ditarik menjauh dari satu titik pusat. Talam-talam berputar perlahan, lalu satu persatu, cahaya-cahaya putih melayang naik. Ratusan cahaya memutar spiral di atas kepala Ayla dan Raka. Mereka berpendar seperti bintang yang kehilangan orbit. Apa yang kamu lakukan? Suara itu tiba-tiba muncul dari belakang tajam dan menggelegar. Ayla menoleh cepat. Nadra berdiri di celah pintu batu. Rambutnya menjuntai liar, matanya memerah. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena marah. Raka tidak menoleh. Ia tetap berdiri dengan tangan terangkat. "Berhenti sekarang," teriak Nadra. Tapi suara itu tak memengaruhi gerakan Raka. Cahaya terus naik. Dan dari kejauhan terdengar suara-suara kecil seperti gumaman murid-murid yang perlahan mulai terbangun di dunia nyata. Nadra melangkah masuk, suaranya mengeras. "Raka, aku bilang berhenti." Ayla berdiri di antara mereka. "Dia tidak bisa, kau kontrol lagi. Diam kau." Nadra mengangkat tangan. Ayla merasa tubuhnya seperti ditekan angin kuat dari depan. Tapi ia tetap berdiri. Ia tahu tubuhnya masih utuh di dunia nyata. Ini hanya bentuk jiwanya. Dia memilih sendiri, lanjut Ayla, menahan tekanan. Karena dia tahu siapa yang sebenarnya jadi alat. Raka perlahan menurunkan tangannya. Semua talam berhenti bergoyang. Tapi cahaya-cahaya itu tidak turun kembali. Mereka tetap melayang, menunggu. Nadra menyeringai. "Bagus, sekarang kembalikan mereka. Atau kau sendiri yang akan kutelan." Ayla melangkah mundur, tapi Raka justru berdiri lebih maju. "Kau membohongiku," ucapnya pelan, langsung ke kepala Nadra. "Aku menyelamatkanmu," bentak Nadra. "Tanpa aku, kau hanya bayangan lemah. Aku beri kau bentuk. Aku beri kau kekuatan, lalu kau gunakan aku untuk membunuh. Aku tidak membunuh, aku mempersembahkan." Nadra menunjuk cahaya di atas. "Itu semua adalah sedekah jiwa. Dewa kita butuh itu agar alam tetap seimbang." Ayla menatap Raka. "Tanyakan padanya, kapan terakhir kau lihat dewa itu? Siapa namanya? Di mana ia tinggal?" Raka tak menjawab, tapi Nadra menjawab cepat. "Namanya Dara Gunting. Dia penjaga puncak. Dia yang membelah dimensi ini. Dan sekarang karena kalian lancang, aku akan memanggilnya." Tanpa aba-aba, Nadra menghentakkan kaki. Gua berguncang hebat. Cahaya padam seketika, lantai pecah membentuk celah besar di tengah ruangan. Dari sana keluar suara berat yang bergema seperti ratusan petir bergulung. "Apa itu?" bisik Ayla, tapi tak sempat menyelesaikan. Sosok raksasa perlahan muncul dari balik lubang. Kepalanya menyentuh langit-langit. Kulitnya kelabu, matanya besar berwarna kuning gelap. Tangannya panjang menjuntai seperti sabit. Dan mulutnya tak berbentuk. Hanya celah hitam yang menganga diam. "Dara Gunting," desis Nadra. Lututnya sedikit menekuk. "Hamba persembahkan seluruh jiwa yang telah dikumpulkan. Ambillah untuk ketenanganmu." Raksasa itu menoleh. Suara berat keluar dari dada, bukan dari mulutnya. "Siapa kau yang menyebut namaku untuk nafsumu?" Nadra membeku. Aku penjagamu. Aku yang mengatur dimensi ini. Aku yang menjaga agar manusia tak mengacaukan alam suci. Aku tidak pernah meminta tumbal." Suara Dara Gunting menggema dan membuat seluruh gua bergetar. Talam-talam di atas mulai berguncang kembali. Cahaya-cahaya berhamburan seolah dilepaskan oleh sesuatu yang lebih tinggi. "Kau gunakan namaku. Kau manfaatkan ketakutan." Nadra mundur. "Tapi aku hanya ingin menjaga keseimbangan. Dengan mengurung jiwa, dengan memperalat adikmu sendiri." Raka menunduk. Tangannya mengepal. Dara Gunting mengangkat satu tangan. Nadra terangkat ke udara, tubuhnya memutar perlahan. Wajahnya berubah pucat. Rambutnya menjuntai, matanya terbuka lebar. Dimensi ini bukan milikmu lagi. Dalam sekejap, tubuh Nadra meledak menjadi kabut hitam. Tidak berdarah, tidak bersuara. Hanya hancur menjadi partikel kecil yang hilang dalam gelap. Gua menjadi terang kembali.
Cahaya dari talam ruh berpendar lebih kuat. Darah gunting menunduk sedikit, maafkan yang telah rusak. Dan ia menghilang, menyerap ke dalam tanah seperti asap yang kembali ke akar. Beberapa detik hening. Lalu cahaya-cahaya putih perlahan turun. Mereka seperti mengerti arah. Satu persatu kembali ke tempat asalnya, tapi bukan ke talam. Mereka menembus dinding dan langit, kembali ke dunia manusia. Raka duduk, lemas, tak bicara. Ayla menghampiri. Kamu gak apa-apa? Raka hanya mengangguk. Semua sudah lepas. Ayla menarik napas, tapi tubuhnya masih ada di sini. Ia melihat langit-langit gua yang mulai retak. Loka gaib seperti kehilangan pusat. Ruangannya bergerak pelan. Udara mulai terisap ke atas, tapi ia masih di sini, belum kembali. Aku belum bisa balik? Tanyanya pelan. Raka menatapnya. Karena kau belum memilih. Maksudmu? Raka tidak menjawab. Ia hanya menatapnya lama. Dan Ayla pun tahu, dimensi ini memang mulai runtuh, tapi jiwa yang memilih bertahan akan tetap tinggal. Ayla menunduk. Lantai gua yang tadinya hangat kini mulai dingin, seperti batu yang dilupakan. Cahaya samar dari sela dinding tidak lagi mengarah kemanapun, hanya diam seperti cahaya lilin yang menunggu mati. Kenapa aku belum bisa kembali? Ayla bertanya pelan. Suaranya pecah sendiri di udara. Raka tetap tak menjawab. Matanya menatap langit-langit yang retak. Ayla melangkah satu kali ke depan. Kamu tahu jawabannya kan? Ia berusaha menahan nada suaranya agar tidak terdengar memaksa. Tapi ia lelah. Terlalu lama di tempat asing, terlalu lama menahan rindu pada tubuh sendiri. Raka akhirnya membuka mulut pikirannya. Karena aku belum melepasmu. Ayla mengangguk pelan. Aku tahu. Ia menoleh, menatap wajah Raka yang selalu tampak tak selesai. Tidak ada hidung, tidak ada mulut. Tapi matanya terlalu manusia, terlalu sendu. Raka, aku harus kembali. Ia tidak menunggu reaksi. Aku tidak bisa tinggal di sini. Aku bukan bagian dari dunia ini. Kau membuatku berbeda, kata Raka pelan. Kau membuatku ingin tahu seperti apa cinta. Ayla tidak menjawab. Raka melanjutkan. Kau satu-satunya yang tidak takut padaku. Yang bicara padaku bukan sebagai makhluk, tapi sebagai sesuatu yang bisa disayangi. Ayla menutup mata. Aku bicara padamu sebagai sesama makhluk, tapi aku tetap manusia. Hening Raka bergerak pelan lalu membalikkan tubuh. Ikuti aku. Ia membuka satu lorong sempit yang tersembunyi di balik reruntuhan batu. Mereka berjalan dalam diam. Setiap langkah menimbulkan suara seret, seperti pasir digesek rantai. Dinding lorong mulai menyesak, tapi Ayla tetap mengikuti. Di ujung lorong terbuka sebuah ruangan sempit, bundar seperti kubah. Di tengahnya ada 6 talam kayu terakhir. Cahaya putih di atasnya sangat redup. Apa ini? Tanya Ayla. Sukma yang tertinggal, jawab Raka. Beberapa terlalu lemah untuk kembali, tapi tubuh mereka belum mati. Ayla menunduk. Bisakah mereka diselamatkan? Raka mengangguk. Jika seseorang yang punya ikatan menghubungkan mereka. Saat itulah suara langkah kaki terdengar dari balik lorong belakang. Ayla menoleh cepat. Sosok yang muncul membuatnya nyaris tak percaya. Rino, kamu masih di sini. Rino berkata pelan, napasnya berat. Rino, gimana kamu bisa? Aku belajar. Dari sejak pertama kali kabut turun, aku tahu ini bukan dunia biasa. Ia menoleh pada Raka. Aku tahu cara membuka lorongnya. Raka menunduk. Kau cukup peka dan cukup nekat, sahut Rino cepat. Ayla mendekat. Sukma mereka ini bisa kamu bantu kembalikan? Rino mengangguk. Satu persatu, tapi perlu waktu dan butuh penanda. Sesuatu yang bisa menautkan Sukma dengan tubuhnya. Raka mengangkat tangannya. Dari dalam dinding gua, batu-batu kecil melayang. Beberapa seperti serpihan barang, potongan jaket, pita rambut, tali sepatu. Ini milik mereka, ucapnya. Aku simpan. Rino mengambil benda-benda itu. Ia duduk bersila, lalu mulai membaca mantra dalam suara pelan. Mantra itu tidak seperti doa, tapi seperti gumaman panjang yang tidak ada jeda. Seperti membaca bahasa yang tidak dipahami, tapi dipercaya. Satu persatu cahaya dari talam masuk ke benda, lalu lenyap. Rino berpeluh. Ayla menunggu. Raka berdiri di samping pintu, diam. Semua seperti perlahan pulang ke tempat asal. Ketika hanya tinggal satu cahaya, Rino menoleh. Tinggal kamu. Ayla menatap cahaya putih itu. Ia tahu
Itu dirinya. Ia menatap Raka. Lama. Aku tahu ini menyakitkan, bisiknya. Tapi ini satu-satunya jalan. Raka tidak menjawab. Ia hanya melangkah mendekat, lalu berdiri di depan Ayla. Perlahan, tangannya yang dingin menyentuh bahu Ayla. Tidak menyakitkan, tidak keras, hanya menahan. Aku tidak ingin kau pergi karena kasihan. Ayla menggeleng. Aku pergi karena aku harus hidup. Dan karena kau cukup kuat untuk tetap di sini. Raka menunduk. Ayla melangkah maju, memeluknya. Tubuhnya dingin tapi tidak hampa. Pelukan itu bukan pengikat, tapi salam perpisahan. Aku janji. Suara Raka pecah di dalam kepala Ayla. Aku akan menjaga telaga ini. Tak akan ada lagi yang masuk. Tak akan ada lagi yang hilang. Ayla mengangguk. Itu cukup. Rino berdiri. Kita mulai. Saat cahaya putih itu masuk perlahan ke dalam tubuh Ayla, semua rasa jadi tak terjelaskan. Ayla membuka mata pelan. Cahaya pagi menyilaukan. Wajah Nisa berada tepat di atasnya. Di belakang Nisa, langit biru terang tanpa kabut. Bau tanah basah memenuhi hidungnya. Udara tidak lagi berat. Tidak seperti di dalam loka gaib. Lo sadar, seru Nisa sambil memeluknya erat. Ayla, lo sadar. Ayla tak langsung membalas. Tubuhnya masih terasa berat, tapi napasnya kembali. Jantungnya berdetak. Ia hidup. Sungguh hidup. Beberapa siswa lain mendekat. Sari, Lala, bahkan Rino yang masih duduk dengan napas ngos-ngosan. Semua selamat. Di kejauhan, beberapa guru berbicara. Cepat melalui hashtag. Salah satu dari mereka menangis. Apa kita semua? Udah keluar? Tanya Ayla lirih. Rino mengangguk. Sudah semuanya. Nisa menepuk pipinya ringan. Lo tidur 2 hari, Ayla. Tapi sekarang kita semua aman. Udah gak ada kabut. Udah gak ada suara aneh. Telaga juga tenang. Ayla menoleh ke arah danau. Benar, airnya seperti kaca. Tak ada riak, tak ada bayangan. Hening, Dok. Guru-guru mencatat kejadian itu sebagai efek dari kabut ekstrem. Disorientasi massal. Mereka bilang para siswa hanya tersesat dan panik. Tidak ada yang menyebut soal jin. Tidak ada yang mencatat tentang Nadra, Raka, atau darah gunting. Tidak ada laporan tentang ratusan sukma yang sempat terkurung. Tidak ada yang membahas loka gaib. Tapi Ayla tahu. Beberapa hari kemudian, saat semua sudah kembali ke Jakarta, Ayla duduk di depan komputer ruang dokumentasi sekolah. Ia membuka data siswa angkatan atas, mencari nama satu orang, Dion. Cowok yang pernah memeluknya ketika ia gemetar di tepi api unggun. Cowok yang memanggil namanya saat Ayla hampir menyerah. Cowok yang pertama kali membuatnya merasa tidak sendiri di dalam dimensi gelap. Tapi tak ada nama itu. Ia buka daftar siswa kelas 3. Tidak ada. Ia buka ulang absensi dari saat study tour diumumkan. Tidak ada. Ia bertanya pada Hana, teman satu angkatan yang katanya satu kelas dengan Dion. Dion? Hana mengerutkan kening. Dion siapa? Dion, yang rambutnya agak panjang. Sering duduk di belakang. Lo satu kelas, Han. Hana geleng-geleng. Ayla, di kelas gue gak ada yang namanya Dion. Yang waktu itu bantu jagain kayu bakar. Yang bantuin gue waktu kita masak. Yang sempat jagain waktu kabut turun. Hana tetap menggeleng. Gue gak tahu siapa yang lo maksud. Ayla terdiam. Tangannya gemetar di sisi badan. Ia menelan ludah pelan. Lo yakin? Gak ada satupun Dion. Di kelas lo? Yakin, jawab Hana pasti. Ayla pamit buru-buru. Dadanya sesak. Ia naik angkot sendiri sore itu. Tak bicara sepatah kata pun. Pandangannya kosong keluar jendela. Sesampainya di rumah, Ayla masuk kamar tanpa mengganti baju. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap foto-foto di ponselnya. Tidak ada satupun foto bersama Dion. Bahkan di gambar rombongan besar di tepi danau. Tak ada dia. Ia mengusap wajahnya, menarik napas panjang. Kemudian bangkit berdiri. Esok harinya, Ayla kembali ke Gunung Rengganis, ditemani ayahnya. Ia bilang, pada ayahnya ingin menenangkan pikiran. Mereka menginap di base camp yang sama. Pagi-pagi saat kabut masih tipis, Ayla berjalan sendiri ke tepi Telaga Pati. Ia berdiri di sana, lama, diam. Angin dingin menyentuh pipi tapi tidak menusuk. Air danau tenang, tidak ada suara, tidak ada daun yang jatuh, tidak ada burung, hanya ia dan air. Kemudian ia menunduk, menatap permukaan danau. Dan di sana sesaat saja terlihat bayangan seseorang berdiri. Wajahnya muda, rambutnya jatuh ke kening.
Senyumnya hangat. Dion. Ayla tak bergerak. Hanya matanya yang mengembang perlahan. Bayangan itu mengangguk lalu memudar bersama riak kecil di air. Ayla menghela napas panjang. "Terima kasih," bisiknya pelan. Danau kembali hening. Tapi kali ini bukan karena sepi, melainkan karena sesuatu telah selesai. Meskipun tidak semua orang tahu siapa yang pernah menyelamatkan mereka, meskipun tak semua nama tercatat, tapi Ayla tahu. Ia pernah bertemu sosok yang mungkin tak pernah ada. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kamu gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya di channel Malam Makin Mencekam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.